Ngok. Seger anjane. Halo Sobat Petualang, kembali lagi dengan saya Kebu Alit. Nah, kali ini kita sedang mau podcast siapa ya? Penasaran nggak? Jadi kita kedatangan tamu. Dia itu salah satu anggota Kebu Kluyur yang kebetulan juga bekerja di bidang atau di salah satu stasiun TV di Madiun ya. Penasaran kan? Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini dia bintang tamu kita, Mas Topa. Nyusu yuk. Mas Top, nyusu yuk. Ada yang manggil lagi. Sampai lewat di ta, Mas. Ada pintu Doraemon guys di belakang. Mari Mas, mari sini. Saya datang tidak diundang, pulang sendiri. Iya, udah besar masa mau dipulangkan. Salaman saya, tidak salah paham. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas ki aku kursiku dur. Masa dur Mas Topa. Ya apa-apa toh. Ya gak apa-apa lah. Kene wetenge ganjel. Oh iya, berapa bulan Mas? Ini 3 bulan jalan. Alhamdulillah. Oh, tadi pantesan tak hubungin mau telat begitu ya, Iya. masih periksa ya. Saya masih kontrol tadi. Oh iya. Enggak salah ucap kan? Iya. Alhamdulillah. Nah, sapa dulu Mas Sobat Petualang. Selamat Malam. datang Wih. di channel Kebu Kluyur. Oke. Ya. Jadi ini tuh merupakan Mas Topa ini juga salah satu tim kreatif dari Kebu Kluyur ya Mas ya. Alhamdulillah. Bisa dibilang seperti itu. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum kenal nih Mas. Sungguh, Mbak. Kipas. Kan asin itu, Mbak. Iya seperane Mas, tak urung niku Mas. Mas. Nah, ngono ganteng bagus nan. Itu krem kreatifnya impor ya? Iya, sangar kan topinya miring-miring. SK Jaya. Oh iya. Gimana? Ada pertanyaan atau perlu yang saya banyak jelaskan? sekali ini Mas. Ini saya istimewa sekali loh diundang di sini itu. Ya, kok Saya bisa? hanya lihat di balik layar aja biasanya. Terus biasanya ya nyoteng gitu aja. Tapi nggak tahu ini kok diundang ini Ya, ada ini spesial. perlu apa ini? Soalnya biar nggak lemir Mas, Oh, tim iya. kreatif kita. Ini Mas, teman-teman Sobat Petualang itu pasti belum tahu siapa sih di balik tim kreatif Kebu Kluyur ini. Nah, tentunya kan saya juga punya salah satu orang yang paling kreatif menurut aku. Ini dia, silakan memperkenalkan diri. Halo, namaku Tova Pradana atau nama panjang agak Islami. Tapi memang bener Islami ini. Ya, Mustafa Pradana. Selamat datang di channel kita. Terus ikuti ya. Umurnya berapa Mas? Umurnya masa tak tidurin ning kene. Iya, Gak iya. seru, Dek. Gak apa-apa. Umur 30 tahun. Istrinya? Istri alhamdulillah 1. Oh, 1. Iya. Sudah Badi Apa? Badi cuan atau badi- omongan. Tunggu aja sebentar lagi ya Oh. ta. Generasi penerus Semoga lahir. Iya. Ini maunya cowok apa cewek Mas? Ya kita sebagai manusia itu hanya bisa berusaha. Tergantung Gusti Allah yang memberikan. Semoga, salam buat istri ya Mas ya. Ya, Semoga saya salamkan. lancar sampai persalinan, sehat Amin, bayinya dan amin, ibunya. amin, ya. Oke Mas, kan udah kenalan. Jadi Ya. saya tuh kepo Mas, kan kalau dibilang gabung itu Mas Topa sama aku kan lebih dulu aku ya Mas ya. Iya. Jadi itu saya kaget kok tiba-tiba ada orang gendut di sini. Enggak maksudnya enggak mau di shaming ya ini. Bukan gendut. Melebar. Lebarnya ke samping. Jadi kok mungkin Mas Topa bisa cerita dikit sih, kok bisa sih kenal sama Kebu gitu loh. Padahal kan Mas Topa kerjanya kan di salah satu stasiun TV gitu loh, kok bisa kenal gitu loh. Jadi dulu itu ceritanya saya punya teman ya, yang sekarang dia menganggap dirinya itu guru di dunia adventure. Guru. Ya, namanya Togok. Jadi waktu itu tuh saya diajak main ke base camp yang di Taman Asri, kemudian diajak touring juga. Nah, dulu. waktu touring ini saya kenal dengan Mas Amari, Mbak Lia, senior lah yang
berkompeten di bidang pendakian. Akhirnya saya di situ diajak ke Candi Cetho, Candi Sukuh, daerah sana. Survei katanya. Waktu survei itu jalan enak awal. Lah pas waktu trek agak lumpur gitu. Motor saya ikut lemir ini. Mak geludak gitu. Waduh. Itu sendiri apa sama istri, Mas? Bukan. Ya sama guru saya itu. Karena cerobohnya ya akhirnya itu tadi lemir, motor itu ikut lemir gitu. Tapi di situ saya tertantang. Saya mulai kenal teman-teman kebo, alhamdulillah asik, keluarganya juga bagus. Gitu akhirnya saya meniatkan diri untuk gabung. Berarti salah satunya Itu dulu itu saya sudah kerja. Gitu. Cuma saya bilang mungkin aku waktuku terbatas. Ya di saat saya bisa ya saya akan bantu teman-teman, tapi ketika bertabrakan dengan waktu kerja saya mohon maaf seperti itu. Tapi sekarang menurut Mas Tova itu lebih ke aware ke kebunnya apa kerjaannya nih? Jadi waktunya lebih banyak kemana? Sebenarnya kita kalau dituntut itu kan harus imbang. Betul. Dimana kita harus menempatkan kita dengan keluarga waktu, kemudian kita harus menyempatkan waktu untuk pekerjaan. Di sisi lain kita harus bisa peduli terhadap organisasi seperti itu. Dulu kita pertama kali ketemu di pantai itu ya, Mas? Saya lupa deh. Marahnya kamu tuh cilik banget itu loh. Sampai gak kelihatan. Iya. Tapi anehnya kenapa kok dibilang bunder? Nah, itu. Ya, itu rahasia ilahi. Oke. Kita kupas-kupas lebih dalam besok ya. Oke, berarti dulu waktu gabung itu survei itu ya? Maksudnya Ya, pengen gabung itu ya? survei jalur Cetho. Survei jalur Cetho. Tapi kan naik motor, Mas? Loh, lah emang nggak boleh? Ya kan. Loh, Candi Cetho itu kan boleh naik motor, cuma kita nggak bisa naik akses ke pendakiannya. Kita hanya lihat di jalur pintu pendakian seperti itu aksesnya. Oh, berarti dulu sebelum dibuka itu ya? Maksudnya belum semua orang tuh belum tahu kalau Candi Cetho itu. Ya sudah, cuma memang belum seterkenal sekarang. Iya, belum terkenal maksudnya. Terus ini Mas, kan secara postur ya Mas ya, ini bukannya body shaming. Baleni nah. Kan Iya. lebarnya kelebihan. Ya. Nah, terus kan Mas Tova juga ikut mendaki juga nih, udah Ya. beberapa gunung kan. Ya. Itu gak berat Mas? Beratnya berarti di depan. Berat itu berat apa dulu? Berat beban atau berat badan? Karena dulu waktu pendakian pertama itu dengan Mas guru saya itu Togok ya kan. Terus dengan teman-teman kantor, kemudian dengan teman-teman kebo itu BB saya sudah di kisaran 40 kilo. 40. Maaf, 40 kali 2 maksudnya. 80. Ini soalnya aku 40 guys. Ya, nggak Ini apa-apa. separuhnya. Ya berarti dulu aku sekamu, tapi waktu SMP. Oh iya, bener. Nah itu waktu naik gunung nih bebannya keberatan apa enggak? Kan karena bodinya juga segini. Gitu. Ya kalau saya sih harus bisa menyesuaikan ya antara berat badan kemudian barang bawaan. Kita harus benar-benar seminimalis mungkin. Jangan jadikan barang bawaan kita jadi beban tambahan buat tandon saya di depan ini gitu. Pantesan ya Mas, aku pas iku kan tasnya sing cilik ya, dek itu Mas aku. Maksimal 45 45 liter. liter. Tahu aja. Terus dulu waktu sebelum nikah emang udah segini apa belum Mas? Ini kenapa kok ngurusin berat badan toh? Ini Ini saya kan petualangan toh. soalnya biasanya tuh gini, biasanya tuh kita itu gendut kalau kita itu bahagia biasanya gitu loh Mas. Oh begitu. Makanya Saya aku kenal kepo. sebelum menikah itu saya kenal calon istri saya dulu itu ya sudah seperti ini. Cuma secara berat badan itu naiknya tidak langsung. Ayo bertahap. Berarti ini alhamdulillah bagiannya juga semakin Alhamdulillah. naik. Dengan terutama kita sering ikut aktivitas kebo kluyur, kita Banyak punya banyak makan. kenalan, macam-macam kan teman-teman kebo tuh Yeah. kadung masak, weh, mulai semangka, nanas, sak kulkas dimasak. Timbangannya gak ana sama em. Betul. Ini Mas Kepoli, dulu pertama kali muncak itu di mana? Terus sama siapa? Pengalaman yang mungkin Mas Tova ingat itu apa gitu loh? Lupa. Tapi saya masih ingat-ingat dikit. Dulu itu
saya naik gunung itu pertama itu pendek-pendek dulu. Pendek-pendek Mulai maksudnya. Gunung-gunung yang dibilang puncak itu kayak puncak Bukit Pringgitan, puncak Cumbri, kemudian Lawu, seperti itu. ya. Pertama di mana? Kalau nggak salah saya ingat dulu tuh di Pringgitan malah. Pringgitan. Mm-mm. Saya malah belum pernah ini. Wah, kamu nyoba ke sana. Momen musim kayak gini ke sana. Saya pastikan kamu gosong. Ya enggak dong, Luar kan kalau biasa perempuan panas. kan pakai skincare. Oke, boleh. Tetap jaga kecantikan. Bawa berarti? Iya, Gimana? bawa tetap. Kalau di gunung Oke. tetap bawa. Kan kalau di puncak kita pasti foto-foto. Iya. Kemarin saya tunggu di puncak nggak sampai-sampai, Mas. Wah, itu masalahnya tuh kita naik 3 langkah, turunnya 5 langkah. Gak Ya. apa-apa. Next kita coba deh. Tapi seru juga ya, bisa sampai Alhamdulillah. sana. Kira-kira sampai sekarang Mas Topa kecanduan nggak buat mendaki gunung? Kalau kecanduan bisa dibilang iya, tapi karena terbentur dengan waktu kita harus memanage ya. Kita harus bisa membagi waktu. Dalam arti kita mengusahakan paling enggak 1 kali setahun seperti itu. 1 kali setahun persiapannya. Ini kan PPKM. Oh iya PPKM. Coba nggak PPKM? Tapi udah dibuka dong kan di Apanya yang level dibuka? 3. Gunungnya. Gunungnya. Tapi kan belum semuanya. Iya tapi kan yang deket-deket kan udah nih. Oke. Kemarin yang di Lawu udah Boleh. ada info. Diagendakan. Pada mari diagendakan. Kita tunggu teman-teman dari si kegiatan ya. Terus kira-kira ini Mas, ada rencana nggak sih Mas Topa itu ngajak daki bareng istri gitu? Ada rencana nggak? Kan selama ini setahu saya tuh Mas Topa tuh kemana-mana tuh sendirian kalau nggak sama kembarannya gitu loh. Saya kalau ngajak istri nanti bebannya tambah. Tambah. Beban depan, beban belakang, samping ya kan. Betul. Tapi saya pernah ngajak istri itu kayak naik ke Lawu Pos 1 gitu. Ya menikmati. Yes. Menikmati karena nggak bawa beban. Berarti tujuan kita emang bukan buat mendaki sampai puncak, Enggak. ya kita menikmati aja. Tapi kita bisa tadabbur dengan alam, menyatu dengan alam. Kita bisa menikmati udara segar, suasana yang beda dengan perkotaan itu. Refreshing dari pekerjaan Bagi juga ya, Mas. kita itu apa ya? Suatu ketenangan. Gitu. Karena seseorang itu terkadang butuh waktu untuk tenang, untuk menyendiri, refleksi. Tapi kan Mas Topa nggak sendiri sekarang. Oke. Kecuali yang jomblo-jomblo Iya, gitu kayak kasihan ya. kameramen kita. Kasihan yang nonton ini sepertinya kayaknya banyak yang jomblo. Iya, maaf Bisanya bakar semua, Mas. komen, like. Gabut makanya. Selama PPKM nih Mas, mungkin sebelum PPKM Mas Topa mendaki terakhir kapan? Wah, lupa deh. Kemarin di Buta nggak ikut ya? Terakhir saya itu, ke Semeru itu toh. Di Buta nggak ikut. Oke, Buta. Itu waktu Covid perdana yang tahun 2020 ya. 2020 atau 2021 ini? 2021. 2021. Oke, ya itu. Itu terakhir kita pendakian itu. Di Buta kan. Iya. Tapi kok saya nggak lihat ya Mas ya? Lawang kamu aja ikut saya loh, Dik. Duh. Oh iya. Kamu waktu malam-malam itu tersesat, ya kan? Iya, Mas, Tersesat, benar-benar. terus kamu suruh teman kamu untuk adzan itu siapa? Yang Aden kan itu sambuan spesial. Oke, Yang sip, memang- sip, sip. Aduh, saya kelilipan Mas. Oke. Oh iya di Buta ya itu kira-kira kan di Buta itu yang menurut Mas Topa itu paling mistis nggak? Kalau bicara soal mistis, Dari pengalamannya Mas Topa. saya tuh pengalaman naik gunung dimanapun aja. Jadi aura mistis itu bisa kita rasakan, tapi kita itu sulit untuk mengutarakan. Saking Jadi takutnya. seperti kayak angin atau kita lihat sesuatu ya, nek memang karakter saya ini kan nggak bisa Penakut. lihat ya, nggak bisa lihat tapi Oke. gimana toh? Bisa Hawa, merasakan. hawa, kayak kan? Kan apalagi waktu itu maghrib juga Ya. kesalahan kita nggak pintar manajemen waktu saat Oke, itu. kamu istirahatnya mungkin paling lama itu. Iya maaf ya karena saya bawa beban buah. Kamu ngelatih ya, Iya. latih doi. Gak apa-apa, semangat ya doi. Iya. Ini Mas, pengen naik ke gunung mana nih? Cita-citanya? Saya ingin mengulang lagi ke Semeru atau ke Merbabu. Kamu belum pernah, ya kan? Belum pernah, wajib dicoba. Mungkin Togo ini kan dia belum merasakan suasananya di Orang Semeru. kaya sombong. Belum pernah beli namanya semangka 2000 dari Pak
bawah itu besar, sampai atas sampai sampai sini kecil. kecil. Ya. Dan itu rasanya mantap banget. Oke. Ya, Togo, mateni G. Squid itu nama squid. Ini, Mas. Makanan orang kaya. Kan nggak setahu sih ya. Dulu kan Mas Topa itu waktu gabung sama Kebo kan belum nikah. Ya. Terus habis itu ketemu calon berkeluarga nih kan. Terus langsung nikah kan. Itu pun katanya kan Nikah nggak dulu baru berkeluarga. Iya, maksudnya gitu. Kalau berkeluarga dulu nikah, wah saya pertanyakan ini. Itu biasanya Mas Jadi, Togo itu. Togo dia lebih suka membangun keluarga Mas di gue luar beda. pernikahan. Oke. Nah kan dulu kenal Kebo itu belum nikah. Terus pacarannya nggak lama-lama kan. Enggak. Itu saksi ya. Lama. Dengan waktu. Lama sampean. Lama banget. Ingat saya itu waktu di pantai itu saya dikasih coklat Arab ya Mas ya. Tuh, saya nggak tahu. Aku jualan. Silver Queen atau apa? Enggak, coklat cilik-cilik kayak batu iku lho. Iku enak eling aku. Wah, Oh, ternyata kau anu, kau Madinah, kau coklatnya. lho lah iya. Kan iku emang mari kok Mekah ya Mas. Iya. Ya? Ya kui awal-awal ya kui. Lah iya. Nah. Sudah kita kembali pada kamera. Oke, kembali ke Di belakang kamera itu hanya ilusi aja. Susah ini. Ini saya mau tanya tentang istri sih. Jadi kan dulu sebelum kenal Ini Kebo- bahas saya atau bahas istri? Iya, toh? ini nanti. Kenapa nggak dipanggil istri saya aja di sini? Duduk sini. Kan masih belajar. Oh iya. Nah kan belum kenal nih sama Ya. Kebo, ketemu sama calon lah, habis itu nikah, berkeluarga lah, sekarang sudah beristri. Kira-kira Mas, pandangan istri menurut Mas Topa sendiri pas Mas Topa gabung sama Kebo itu gimana? Dia support atau kan ada tuh beberapa yang anggota kita setelah nikah tuh dia keluar gitu karena alasannya dilarang gitu loh. Itu kalau istri Mas Topa sendiri gimana? Jadi ini cerita ya sedikit ya. Jadi Banyak. dulu itu ketika saya ada kegiatan dengan Kebo itu, saya berusaha untuk mengenalkan antara calon ya toh, ke teman-teman Kebo. Dan ternyata antara calon dan Kebo ini punya chemistry. Oh, Nggak cocok gitu loh. Hmm. Cocok, terus nggak ada jarak atau apa, nggak ada sensi atau gengsi. Akhirnya wah cocok iki, emang karakternya bisa untuk diajak adventure gitu. Tapi untung dulu itu ya Mas ya, Mbak Retno, maaf sebut merek, maksudnya istri itu nggak ke-gap sama Mas Fajar ya, jadi no kalah saing, kalah cepet Wah. gitu. Ya kalau sayang sama saya berani taruhan saya. Maaf ya, doanya lebih manjur di Mekah Mas. Dia cuma ini tak andalin bagi second hand aja untuk Iya. duduk di samping jok lah istilahnya. Mentor. Terus ini Mas, kan kebetulan nih Mas Topa kan juga kerja di salah satu stasiun TV di Kota Madiun ya. Di kota apa kabupaten ikutnya? Kota. Kota ya, Kota Madiun. Nah, selama gabung sama kakak kan Kebo Kluyur juga sampean report, sampean masukin di media, entah di koran atau di TV kan. Itu kira-kira menurut Mas Topa tuh Kebo Kluyur itu lebih banyak nyusahinnya atau enggak? Terus selama meliput itu kita itu lebih nguntungin apa ngerugiin Mas Topa gitu loh? Untuk liputan itu kan secara jurnalistik ya, kita harus mengangkat tema suatu yang berbeda dengan tema-tema yang selalu update ya. Kebetulan teman-teman Kebo Kluyur ini selalu mengikuti update terkini. Mungkin kita lagi in atau boomingnya camping, terus teman-teman bikin acara camping ya, akhirnya kan antara kegiatan dengan liputan kan berjalan seperti itu. Terus saya tawarkan ke teman-teman, oh ada komunitas nih, komunitas saya yang mau ada acara, wah apik kuwi, aku melu bisa liputan gitu. Akhirnya Berarti mau, malah teman-teman, ya. positifnya masuk nih ya. Ya jadi saya teman-teman juga sharing gitu loh, ini ada komunitas saya ada kegiatan ini, masuk nggak untuk tema yang in lagi sekarang dipublis sama media. Alhamdulillah mereka juga paham ya. Bahkan teman-teman Kebo Kluyur pun sempat diprofil satu persatu oleh Radar Madiun juga. Iya. Kegiatan kita pun juga sering diekspos dengan media-media online, cetak seperti ya. Berarti kan teman-teman ini kan juga secara eksistensi sudah
tinggi. Iya sih. Dan teman-teman pun secara SDM pun sudah ada. Ada. Gitu. Jadi lebih sama-sama menguntungkan lah ya Mas ya. Ya, Enggak- intinya media dengan teman-teman Kebo Bluyur ini simbiosis mutualisme. Iya benar sih. Jadi kalau gitu malah justru atasannya Masnya juga ngedukung ya malah justru. Alhamdulillah semenjak teman-teman Kebo Bluyur terus sering camping gitu, atasan saya juga ikut camping. Justru malah ikut. Campingnya tapi di samping mobil. Gitu. Ya yes, ngono kuwi lah. Iya. Jenenge wong dhuwur. Oke. Orang kaya bisa apa? Ini Mas, kan udah berapa tahun Mas gabung sama Kebo? Saya 2017 berarti 8, 9, 10 tahun. Selama kenal sama Kebo kan Mas Topa pasti udah kenal nih karakternya si Toko, si burung hantu, Damari. si Damari, Mas Slamet dan lain sebagainya itu. Iya. Kalau dilihat dari karakter tiap orang dari anggota Kebo Bluyur sendiri tuh Mas Topa pendapatnya gimana? Yang kita berbeda-beda karakter nih. Justru saya senang dengan berbagai karakter teman-teman. Ada yang kalem, ada yang selengean, Bentar, ada setahu yang saya di serius. Kebo itu nggak ada yang kalem Mas. Ada. Siapa? Saya. Jasit. Enggak, jadi teman-teman ini saling melengkapi ya. Ada yang tegas, ada yang disiplin, ada yang letre, ada yang lemah gitu ya ada. Banyak sekali ya. Ada yang ngomong terus gue wayah kerja izin. Ada kayak gitu. Semuanya banyak teman-teman. Tapi saya sukanya itu teman-teman ini bisa memposisikan diri masing-masing. Jadi suatu saat ada kegiatan gitu, mereka bisa ambil peran masing-masing. Mungkin ada yang bagian perlengkapan, ada yang bagian tim teknis, ada bagian untuk tim kreatif, lighting dan lain. Alhamdulillah lengkap gitu. Bahkan kalau bisa dibilang umpamane ya, kita ini bisa diberi wewenang atau dipercaya untuk membuat suatu kegiatan, teman-teman siap gitu. Ayo yang mau camping, kita siap bantu memfasilitasi. Sempatnya ojo PHP guys. Oke. Oke. Private. Yo, Oke. lo kita bisa juga private aja tuh Mas. Bisa. Private gitu. Full fasilitas Kita juga bisa. umpama satu area ditutup pakai seng itu bisa. Kita ada mandor juga ya, dia nutup pakai seng gitu. Jadi nggak kelihatan. Sebenarnya siapa-siapa. pakun aja oke. Hmm. Jelas yang bekas lo ya. Iya, benar bekas ya, juga oke. Mahal. Perlu adaptasi nggak Mas selama ini atau mungkin karena udah cocok jadi Mas Topa ngikutin alur aja kan banyak tuh apalagi cakep ya dia itu adaptasinya lama banget sama kita. Bagi saya bukan pada adaptasi pada teman-temannya, tapi kita ini lebih diajarkan bagaimana adaptasi di alam. Contohnya di suatu ketika kita lagi ada kegiatan adventure hujan, apakah kita akan menyelamatkan diri sendiri? Betul. Nah di situ kita harus diuji untuk kebersamaan, bagaimana kita membangun sebuah playsheet, bagaimana teman-teman. Tapi Dewi ini aku menyelamatkan diri aku sendiri Mas. Yang mana? Neng budak. Ngapain kamu? Tendoku roboh. Wah, lah itu kamu bawa tenda sendiri. Iya Ya sih. sudah disiapin, kenapa nggak ikut? Akhirnya jadi ya jalan pasti. selokan toh. Iku sing milihnya Pak Damari. Iya. Kelejingan. Bajian. Kita dilalang oleh cewek cepat. Aduh. Saya juga nggak bisa tidur itu. Cuma Malah karena dikira kondisi tikus gini. jadi. Apes taran. Hmm. Yo itu pengalaman sih ya Mas. Oke, berarti adaptasinya itu bukan di kita tapi bagaimana kita bisa survive di alam. Iya, jadi Bareng. kita dengan satu dengan yang lain tuh mungkin punya kelemahan, punya kelebihan. Alangkah baiknya kalau kita di sini di teman-teman Kebo Bluyur ini kita bisa saling melengkapi. Iya betul banget. Contoh halnya kamu yang suka ngobrol di depan, ada teman kita Yang nggak pendiam. berani, pendiam gitu. Bahkan nggak ngomong sama sekali. Iya benar. Jalan. Buka HP, buka, tapi nggak balas. Oh, iya. Tangannya tuh kayak nggak bisa gitu loh, buka HP, balas itu tangannya jempolnya kaku kayak tuna jari. gitu. Jempolnya bisu. Iya kan emang nggak ada lampu. Gitu. Kalau kamu sendiri ngeliat saya gimana? Gimana tuh? Saya ganti tanya nih. Gimana Ya maksudnya tuh? ketika kita di kegiatan gitu gimana? Saya juga pengen tahu toh. Ya tanggap aja sih. Aku justru sukanya gini. Sok. Oh iya, ini menurut aku ya Mas ya. Oke. Mas Topa tuh sosok yang
emang belum punya anak, jadi belum ada keayah-ayahan. Jadi lebih ke ketua-ketuaan, maksudnya pemimpin seperti itu. Aku sukanya tuh gimana cara Mas Topa itu ngebagi tugas. Dalam artian bukan kita melempar tanggung jawab ya Mas ya. Bukan, tapi kayak Pak Ketua dadah. tapi itu kayak lebih kamu ini, kamu itu gitu. Dan selama ada Mas Topa pun beruntung banget gitu loh. Jadi kalau Wah, kita kok yang diumpul-umpul itu ngumpul lah mbok sesuai. kan itu biasa enak gak sih? Kan dulu nggak yang bisa kita loh kayak gini. dulu yang kita cuman di internal, sekarang kita juga bisa udah eksternal gitu. Ya, saya itu prinsipnya dimana kita bisa membagi pengalaman, kita bisa ambil ilmu dari komunitas lain. Kenapa nggak kita terapkan di sini? Seperti Tapi bukan menjiplak ya, kita terus Enggak. memperbarui. Jadi sistemnya kita kan inovasi ya. Iya benar. Inovasi. Mungkin secara sumber sama tapi kita itu kan sering menginovasikan segala Tetap sesuatu. beda. Betul Mas. Ya itu saya yang sangat berterima kasih gitu loh. Siap. Sama-sama. Saya mewakili bajingan Kaibon juga. Jajaran bajingan Kaibon. Iya. Namanya siapa aja ya? Di bawah sini ada nggak? Nanti ayo Mas editor, nanti bajingan Kaibon disebutkan di bawah. Sen. Nanti kalau nonton dia pasti langsung Gak unlike. bakal nonton, gak bakal nonton. Tak bakal. Tapi yang itu beraiso. Gitu. Tapi saya salut bajingan Kaibon itu punya keahlian Skill. masing-masing, Skill. gitu. Skill yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Apa itu? Bidek. Aduh Mas, koyoke sok iku wajib diundang podcast. Oke, Nanti sudah ya, bajingan. nggak apa-apa. Mereka bertiga atau berempat ini suruh di sini diem, ngomong-ngomong sak karepe. Tadi bisu. Kita akan bikin YouTube 2 jam nggak ngapa-ngapain. 2 jam bisu. Menang nih, tak bajingan menang mesti. Oke. Mungkin kan Mas Topa juga udah bertahun-tahun nih iya. gabung. Ada nggak sih Mas pengalaman Mas Topa yang bakal Mas Topa inget, gak bakal lupain? Selama mendaki atau selama bergabung sama Kebu? Saya banyak ya pengalaman itu, mulai dari kita camping itu kita pendakian tuh cuma bertiga dengan Damari, Raka sama adik saya yang kecil. Berempat Terus, dong? Ya berempat, tapi adik saya itu setengah orang ya, hitungan. Jadi gak Kak Keto. Terus sama guru saya Togok ini, saya sempat diselamatkan dari jalur Swanting karena waktu itu hujan ya toh. Semaput ya. berarti berjasa ya? Jasa. Makanya dipanggil Jasa guru sekali. Togok. Oke. Gitu. Berarti Besok beli rokok. berarti kenangannya yang itu ya? Ya alhamdulillah Weh, banyak ya momen kenang-kenangan tuh kayak dimana kita pendakian dengan meskipun dengan orang yang sama tapi momennya itu yang bikin kita nggak akan lupa. Betul. Gitu. Contoh kita berapa kali naik ke Gunung Lawu tapi teman kita ya ganti atau itu aja mungkin karena Ceritanya juga beda. ceritanya berbeda. Betul Gitu. sih. Jadi apa yang kita dapatkan di alam itu belum tentu hari ini dan esok akan sama. Betul guys. Nah mungkin Mas Topa ini ada pesan atau pesan nggak buat kebukluyur yang udah tahu jelek buruknya, udah tahu karakter kita masing-masing gitu loh. Ya Kebukluyur itu suatu organisasi ya, kalau dulu komunitas, tapi Iya. sekarang Kebukluyur itu sudah grade-nya sudah organisasi. Ya. Sebenarnya suatu perkumpulan orang-orang yang fun ya. Hanya saja ada sebagian yang lemir itu mungkin agaknya ketak perlu Itu disentil kayaknya. Tim joget aja. Gitu. Ya karena PPKM ini mungkin teman-teman merasa jenuh, merasa bosan, akhirnya membuat sebuah kreativitas yang berbeda. Ya, tapi saya akui ini suatu terobosan yang bagus dibandingkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan sebelumnya. Alhamdulillah ini ada perkembangan seperti itu. Dan pesan saya untuk teman-teman Kebukluyur itu teruslah semangat walaupun kamu tak berguna. Teruslah hidup walaupun kamu tidak Loh, berguna. dia bisa Dia hidup. hidup aja itu semangat loh maksudnya. Oh, iya, benar. Tapi nggak berguna itu loh. Tapi selama ini kan anggota Kebu itu kalau udah gabung pasti berguna. Nggak ada ya? Kak? Alhamdulillah ya. Berkat Rahmat dari Allah Subhanahu wa pedutan taala. Damari ini. Oh iya. Hikmah. Ya, hikmahnya semua teman-teman ini berguna. Ada satu yang nggak berguna. Gitu. Iya yang bidek tadi. Ya,
Tapi ketika tenaganya dibutuhkan, dia all out. Saya sukanya di situ. Iya bener. Gitu. Saya kemarin juga kaget. Wih. Paku aja gak ada palu, tangannya bisa buat malu. Iya, saking kuatnya. Hebat saya tuh. Salut untuk bajingan kayak Bon. Ya baik Mas, mungkin karena ini udah malam ya, Iya. PPKM juga, nanti kita kena patroli Pol PP nih. Iya. Jadi Daripada nanti dijemput idamanmu. ya. Untung aku gak idamanku gak kayak ngono kok. Tenang. Oke, tenang. Nah, jadi pesan kali ini tuh kita tuh jangan meremehkan seseorang walaupun dari bodinya ataupun dari sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Kita tuh percaya waktu. Semakin kita belajar, pasti kita juga akan berubah. Oke. Nah, Mas mungkin bisa promosi channel YouTube-nya dulu, Mas. Oke, teman-teman yang lagi nonton di channel ini, jangan lupa ikuti terus tiap 3 hari sekali kita akan upload berbagai macam video yang unik, yang nyeleneh, yang gokil lah pokoknya. Gitu. Hanya di channel Kebo Kluyur Adventure Holic. Yes. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus bunyikan loncengnya. Satu lagi, Apa? share ke teman-teman. Oke, betul sekali. Jadi saya Ardiani Yesti selaku Kebo Alit pamit undur diri. Dan saya Tova Pradana selaku Kebo Gembul juga ikut pamit. Sampai jumpa. Wana salam. Ngok.